Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dari kelas 1D D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama, yaitu jelaskan 3 peran dalam kelompok. 3 peran dalam kelompok diantaranya yaitu yang pertama, initiator kontributor, yaitu peran ini akan memberikan ide baru bagi kelompoknya. Yang kedua, yaitu information seeker. Information seeker yaitu anggota ini akan mencari informasi yang detail pada kelompoknya. Yang ketiga, yaitu opinion seeker. Opinion seeker yaitu ia akan berusaha mencari opini tentang suatu hal dari anggota kelompoknya. Yang kedua, yaitu jelaskan peran produktif dalam kelompok. Ada 7 peran produktif dalam kelompok. Yang pertama, pendorong, yaitu memberikan dukungan dan reinforcement positif pada kelompok. Yang kedua, penjaga harmoni, yaitu menjembatani perbedaan yang terjadi. Yang ketiga, tukang kompromi, yaitu mengkompromikan konflik-konflik yang terjadi. Yang keempat, penjaga gerbang, yaitu mempertahankan saluran komunikasi dan mendorong partisipasi anggota kelompok lainnya. Yang kelima, penyusun standar, yaitu membawa kelompok berfungsi sesuai standar. Yang keenam, pengamat kelompok komentator, yaitu membuat catatan dan evaluasi. Yang ketujuh, kelompok pengikut atau followers, yaitu positif menerima. Yang ketiga, jelaskan peran negatif dalam kelompok. Ada 7 peran negatif dalam kelompok. Yang pertama, agresor, yaitu menyerang anggota kelompok yang aktif. Yang kedua, penghambat, yaitu memberikan umpan balik yang negatif. Yang ketiga, pencari pengakuan, yaitu mencari perhatian bagi dirinya dan membanggakan pengalaman lalu. Yang keempat, pengakuan diri sendiri, yaitu mengemukakan perasaan berdasarkan persepsinya sendiri dan kepentingannya sendiri daripada fokus pada kelompok. Yang kelima, playboy, yaitu banyak canda, kurang serius. Yang keenam, pencari bantuan, yaitu mengemukakan ketidakpastian demi menarik simpati. Yang ketujuh, yaitu pembela kelompok, yaitu khusus membela sub kelompoknya. Yang keempat, jelaskan etika-etika dalam rapat. Ada 10 etika dalam rapat. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, ketahui dan ikuti agenda. Yang ketiga, pahami apa yang akan dibahas sebelum rapat dimulai. Yang keempat, lakukan istirahat setiap 2 jam sekali. Yang kelima, ikuti seragam yang digunakan apabila menggunakan seragam tertentu saat rapat. Yang keenam, berbicara saat diizinkan. Yang ketujuh, mendengarkan dengan baik. Yang kedelapan, selalu tenang. Yang kesembilan, alat komunikasi disenyapkan. Yang kesepuluh, jangan membawa teman yang bukan peserta rapat untuk mengikuti rapat. Yang kelima, jelaskan fungsi komunikasi antar pribadi. Ada 4 fungsi komunikasi antar pribadi. Yang pertama, menumbuhkan informasi, yaitu mentransfer pengetahuan kepada orang lain. Yang kedua, membangun suatu konteks perusahaan. Yang ketiga, membangun identitas, yaitu seseorang dapat dinilai dengan cara mereka berbicara. Yang keempat, memenuhi kebutuhan antar pribadi, yaitu mengatakan apa yang kita butuhkan kepada orang lain dan juga mendengarkan apa yang mereka butuhkan. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan gaya kepemimpinan. Ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin otokratik. Pemimpin otokratik dapat diartikan sebagai seorang pimpinan yang bertindak sesuai dengan kemauan sendiri atau disebut otoriter. Yang kedua, pimpinan demokratis, yaitu mengutamakan keterbukaan dan keinginan untuk memposisikan pekerjaan dari, oleh, dan untuk bersama. Yang ketiga, kepemimpinan permisif, merupakan tipe atau gaya seorang pemimpin yang mengiyakan, tidak mau ambil pusing, dan tidak bertindak dalam makna bertindak yang sesungguhnya. Yang keempat, kepemimpinan situasional,
Yang ketujuh, jelaskan fungsi dan komunikasi antar budaya. Ada 5 fungsi komunikasi antar budaya, yaitu yang pertama, pertukaran pengetahuan. Yang kedua, memahami perbedaan budaya. Yang ketiga, memahami kearifan lokal budaya lain. Yang keempat, membantu berpartisipasi pada orang di luar budaya kita. Dan yang kelima, membangun jejaring. Yang kedelapan, jelaskan satu persatu tujuan presentasi bisnis. Ada 3 tujuan presentasi bisnis. Yang pertama, memberikan informasi. Harapan dalam pemberian informasi ini adalah pemberian umpan balik setelah informasi sampai pada orang yang dituju seperti apa yang diharapkan pembicara. Yang kedua, mempengaruhi, yaitu mengajak audiens berpartisipasi, seperti mengekspresikan kebutuhan mereka, menyarankan solusi, dan menyusun kesimpulan atau rekomendasi. Yang ketiga, memberikan instruksi. Dalam memahamkan lebih terkait instruksi, maka audiens bertanya atau memberikan komentar, dan pembicara akan memberikan tanggapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.